Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita mau kupas sesuatu yang, mungkin bikin penasaran banyak orang. Kenapa sih perusahaan yang kelihatannya kuat banget, kok bisa jatuh? Ya, pertanyaan penting itu. Nah, sumber kita kali ini, buku klasiknya Jim Collins, How the Mighty Fall. Oke, jadi misi kita apa nih? Kita mau bedah 5 tahap kejatuhan versi Collins ini. Tujuannya, supaya Anda, para pendengar, bisa lebih peka sama tanda-tandanya. Mungkin di kantor sendiri, atau pas lihat perusahaan lain. Jadi bisa antisipasi gitu. Dan ini bukan cuma cerita gagal ya, tapi ada pelajarannya. Betul banget, ada pelajaran strategis di baliknya. Collins tuh mulai dengan pertanyaan keren dari seorang CEO sukses. Oh ya? Gimana tanyanya? Dia tanya gini, pas lagi jaya-jayanya nih, gimana caranya kita tahu kalau sebenarnya kita udah mulai turun? Kena banget kan? Wah, iya juga ya. Soalnya seringkali awalnya nggak kelihatan. Nah, itu dia. Makanya Collins pakai analogi penyakit. Penyakit. Maksudnya? Iya, kejatuhan perusahaan itu kayak penyakit. Awalnya susah dideteksi, tapi justru lebih gampang diobati. Kalau udah parah, gampang kelihatannya, tapi ya ampun, susahnya minta ampun buat sembuh. Dan seringnya gara-gara ulah sendiri ya, bukan faktor luar melulu. Seringnya begitu, self-inflicted katanya. Oke, kita masuk tahap pertama yuk. Boleh? Tahap 1, kesombongan lahir dari kesuksesan. Ini gimana nih? Intinya perusahaan itu jadi arogan karena udah sukses. Merasa berhaklah sukses terus. Jadi lupa faktor-faktor awal yang bikin mereka hebat. Oh, jadi fokusnya geser ya. Dari kenapa kita sukses, jadi ke apa yang kita kerjain sekarang. Persis, mereka berhenti belajar. Contohnya kayak Motorola di pertengahan 90-an. Motorola, yang StarTAC itu ya, keren banget dulu. Nah itu dia, saking bangganya sama StarTech yang analog, mereka anggap remeh ancaman digital. Akhirnya ya gitu deh, kesalip. Jadi kesuksesan malah bikin buta. Circuit City juga katanya gitu kan? Asik sama CarMax, toko elektroniknya malah diabaikan. Iya, bener. Best Buy jadi leluasa menyalip, makanya penting banget buat terus belajar. Jangan jadi ngerasa udah paling tahu. Oke. Terus, kesombongan ini mancing apa lagi? Mancing tahap 2, pengejaran lebih yang tidak disiplin. Pengejaran lebih, maksudnya ekspansi gitu. Iya, tapi nggak pakai disiplin. Pokoknya kejar pertumbuhan, skala lebih gede, pasar baru. Pokoknya lebih, tapi serampangan. Serampangan gimana tuh? Bedanya sama ambisi apa? Bedanya di disiplin. Ini overreaching, melampaui batas kemampuan. Masuk area yang mereka nggak bisa jadi nomor 1, atau rekrut orang kunci nggak secepat pertumbuhannya. Jadi bukan puas diri, malah terlalu rakus tanpa strategi mateng. Contohnya ada. Ames Department Stores. Dulu mirip Walmart, malah akuisisi Zaire yang kegedean. Akhirnya malah bangkrut. Wah, atau Rubbermaid, itu ya, inovatif banget tapi katanya terlalu ngebut tumbuhnya. Betul, produk barunya banyak banget. Tapi saking nggak fokusnya, keunggulan operasionalnya malah kegerus. Oke, jadi sombong, terus ngejar target serampangan. Nah, pas mulai ada tanda-tanda nggak beres, gimana reaksinya? Disinilah masuk tahap 3, penyangkalan risiko dan bahaya. Penyangkalan, jadi nggak mau lihat kenyataan. Kurang lebih gitu. Data internal mungkin udah kuning atau merah, tapi karena hasil di luar masih kelihatan oke, pemimpinnya mulai cari-cari alasan. Ini cuma sementara, atau, ini gara-gara pasar lagi lesu gitu ya. Nah, atau data negatif diabaikan, data positif dibesar-besarkan. Mulai nyalahin faktor eksternal. Pokoknya dialog berdasarkan fakta itu hilang. Waduh, bahaya ini. Kalau udah nggak mau lihat data, gimana mau ambil keputusan bener? Contoh paling parah ya iridiumnya Motorola itu. Udah jelas pasar bilang nggak oke di tahun 96, mereka masih aja gelontorin dana besar. Bertaruh pada harapan, bukan fakta. Bandingannya sama Texas Instruments tadi ya, yang pelan-pelan banget bangun teknologi di SP-nya. Iya, kontras banget. TI itu sabar 15 tahun sebelum berani taruhan besar. Oke, jadi penyangkalan ini bikin mereka makin terjerumus. Terus kalau udah nggak bisa mungkir lagi, gimana? Udah jelas banget nih masalahnya. Masuk tahap 4, mencari penyelamatan instan. Grasping for salvation, katanya. Penyelamatan instan, kayak cari jalan pintas gitu. Betul. Kemunduran udah kelihatan jelas banget kan. Nah, bukannya balik ke disiplin awal yang bikin mereka hebat, malah cari peluru perak. Peluru perak tuh maksudnya? Yah, solusi ajaib.
rekrut CEO penyelamat yang karismatik, bikin strategi super radikal, akuisisi game changing, atau ngarepin satu produk baru bisa nyelamatin semua. Contohnya HP sama Carly Fiorina itu ya. Gembar-gembornya kenceng, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Iya, retorikanya hebat, akuisisi compact juga heboh, tapi nggak konsisten hasilnya. Bandingin coba sama IBM pas datengin Lou Gerstner. Oh iya, Gerster kan orang luar juga. Betul, tapi dia justru nolak revolusi instan. Dia fokus bangun ulang disiplin IBM pelan-pelan secara metodis. Nah, ciri khas tahap 4 ini ya gitu, gonta-ganti program terus, nggak konsisten, buang-buang sumber daya. Capek juga ya dengernya. Terus, ujungnya gimana kalau udah begini? Ujungnya ya tahap 5, menyerah pada ketidakrelevanan atau kematian. Menyerah. Iya, gagal terus di tahap 4 itu kan nguras duit dan semangat. Pemimpinnya udah capek, udah hilang harapan. Pilihan makin dikit karena cash-nya menipis. Ingat, perusahaan itu matinya karena kehabisan cash, bukan kurang laba loh. Bener juga. Terus akhirnya, Ya, dijual perusahaannya, atau makin kecil sampai nggak relevan, atau ya mati. Kayak Scott Pepper yang akhirnya dijual. Atau Zenith, setelah lewat semua tahap, ya habis duit, habis pilihan, bangkrut. gambaran yang agak kelam ya. Apa berarti nggak ada harapan sama sekali kalau udah masuk spiral ini? Nah, ini bagian pentingnya. Collins bilang ada harapan yang berdasar. Well-founded hope. Oh ya, jadi masih bisa balik? Masih. Selama belum benar-benar mati di tahap 5, pemulihan itu mungkin. Kan tadi dibilang, seringnya ini karena ulah sendiri. Jadi solusinya juga ada di tangan sendiri. Wah, menarik. Ada contohnya nggak perusahaan yang berhasil bangkit dari keterpurukan parah? Ada. Yang paling sering disebut itu Xerox di bawah Anne Mulcahy. Xerox. Gimana ceritanya? Dia masuk pas Xerox udah parah banget di tahap keempat. Tapi dia nggak cari solusi instan. Dia malah balik ke dasar. Balik ke dasar gimana? Potong biaya gila-gilaan, tapi cerdas. Tetap invest di R&D yang penting. Dan yang paling krusial, dia berhasil bawa orang-orangnya, budayanya, buat ikut berjuang bareng. Itu proses yang berat banget, tapi berhasil. Luar biasa. Jadi kuncinya bukan sihir, tapi disiplin, kerja keras, dan strategi yang jernih lagi ya? Tepat. Kembali ke praktik manajemen yang disiplin. Oke, jadi kalau dirangkum 5 tahapnya itu. Sombong karena sukses, ngejar target serampangan tanpa disiplin, terus menyangkal kalau ada masalah, panik cari solusi instan, dan akhirnya nyerah. Betul, tapi yang paling penting selalu ada potensi buat balik arah. Asal ada kemauan dan disiplin lagi. Jadi buat kita semua nih, pelajarannya adalah coba kenali gejala awal ini ya. Iya, mungkin ada arogansi halus di tim, atau dorongan buat ambil semua peluang tanpa fokus. Gimana reaksi tim kalau ada data jelek, ada godaan cari jalan pintas pas lagi susah. Sadar sama hal-hal ini aja udah langkah awal pencegahan. Nah, sebagai penutup nih, Collins kan optimis ya, pilihan internal kita lebih kuat dari kondisi luar. Tapi di zaman sekarang yang berubah cepet banget, banyak disrupsi teknologi, kayak badai kehancuran kreatif kata Schumpeter itu, apakah disiplin internal aja cukup buat nahan gempuran dari luar yang dahsyat gitu? Pertanyaan bagus itu. Apakah membangun kehebatan yang awet itu masih mungkin? Atau ya, pada akhirnya semua institusi bakal takluk sama perubahan zaman? Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan lebih lanjut.